semua tokoh-tokoh kita ini diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan di dunia, diberikan rezeki yang melimpah, amin. Yang saya hormati bapak-bapak semua, ibu-ibu, terutama tim Hadroh yang sudah menghantar suasana, yang sudah saya ganggu istirahatnya untuk menghangatkan acara halal bihalal ini. Yang saya hormati semua warga Cendana, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam acara ini saya sebagai pengurus atau sebagai ketua di sini, khususnya saya dan keluarga, mohon maaf lahir batin kalau ada saya salah, apa itu kata-kata saya selama ini, apakah tidak laku saya selama ini, mohon dengan besar hati saya mohon dimaafkan. Dan saya sebagai ketua di sini, seluruh pengurus RT 02 mohon maaf juga yang sebesar-besarnya bila mana ada pengurus saya dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan kerjanya ketika kita manusia, kita
kita semuanya saudara, harus dihormati, harus disayangi, dan harus saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, ada ukhuwah wathoniyah. Apa ikatannya? Bangsa, negara. Kalaupun berbeda agama sekalipun, dia Nasrani, dia Yahudi, dia Majusi, bisa beda agama dengan kita, ketika dia tinggal di Indonesia, maka disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dan saya yakin Pak RT di Cendana masyarakatnya bukan hanya orang Islam. Betul atau betul? Ada mungkin yang beragama Kristen. Apakah kita hormati mereka? Hormati. Kenapa? Dia adalah saudara kita dalam bingkai bangsa dan negara Indonesia. Ukhuwah Islamiyahnya dilaksanakan dengan baik. Ukhuwah insaniyahnya dilaksanakan dengan baik. Ukhuwah wathoniyahnya dilaksanakan dengan baik. Maka saya yakin Cendana akan menjadi tempat yang aman. Amin. Akan menjadi tempat yang nyaman. Amin. Dan seluruh warga lebih baik sadar hilang di musola daripada sadar gak pernah mampir ke musola. Betul apa tidak? Bahkan ada yang gak tahu yang musola itu gak tahu, Bang. Nama musola saja tidak tahu mau bagaimana. Dan ibunya nih itu kolektif-kolektif. Awas, ibu jangan keliru, jangan sampai nuruh untuk suami hanya kerja doang, betul gak? Pak kerja, pak nyari duit, hanya itu saja. Ingat sama ibu, ketika suami ibu hari Ahad libur di rumah, dia tidur ketika mau jam 12, ibu bangunin biar sholat di sholat. Saya tanya, pernah nggak begitu? Pernah ya? Udah gitu bapaknya harus dapat uang banyak, capek, dia tidur, datang asar. Apa kata ibunya? Nah, jangan berisik ya, papamu capek. Akhirnya bablas tidak sholat asar. Ada yang begitu, Bu? Salah. Ketika bapak ketiduran subuh, ibu bangun duluan, bangunin sama ibu. Suka begitu, Bu? Saya Pak marah sama ibu. Kalau saya kecapean subuh tidak dibangunin. Habis ceramah saya dapat amplop tidak saya kasih. Kenapa? Saya bilang, Bunda, saya capek-capeknya ayah. Pulang jam 2 malam, pulang setengah 3, subuh Bunda bangun, wajib bangunin ayah. Enggak ada ayah tidak enak. Aduh, suami saya kecapean nih, kasihan. Tidak ada. Siap ibu begitu? Cuma saya ini sering saya mengatakan, nyampaikan ke istrinya, ngebangunin ke suaminya, etikly harus pakai etika. Ibu bapaknya lagi tidur, ibu jangan ditenang kok subuh. Itu gak bakal kamu rusuh ya. Betul gak? Gimana? Ibu boleh apa tuh yang ada tuh? Ustaz Khori as-sholatu khairun minan. Bangun dong saya sholat subuh berjamaah. Kalau bapak digituin jujur bangun gak? Jadi. Pernah gak sih kayak itu jawab? Pernah gak Bu? Pernah ya? Kalau masih nggak bangun juga, ibu cium pipinya, cek, gitu kan? Pernah begitu kan? Oh, nggak jadi sholat. Pernah nggak Bu? Kalau masih nggak bangun juga, ibu turun ke bawah, usapin perutnya. Pernah gitu? Nggak bangun juga, jangan kalah turun ke bawah, Papa. Dan ada itu. Pak RT pernah dibutuhin sama istrinya Pak? Kalau bisa Papa bangun ya, bangun gak ya? Apa ya yang bangun? Nah, bapaknya sholat berjamaah subuh semua nih. Ibunya di rumah sholat kan? Beres sholat, ibu siapin kopi, ibu dandan, pakai hand body lotion, pakai pipa, pakai paralon, pakai lipstick. Suami datang ke rumah, ibu sambut di pintu. Selamat pagi ayahku tercinta. Ibu peluk, ibu ciumin. Saya yakin bapak betah sholat subuh Pak. Pernah nggak digituin sama istri? Lo nggak ada Bu? Ada nggak istri ada? Oh gitu ya. Indah,
akhirnya pagi-pagi kata ibu papa silahkan diminum kopinya. Bahkan kalau mau bikin kopi ibu tanya dulu papa mau kopi atau mau susu yang ini kan, susu yang itu kan. Senang gak Pak? Udah itu bapaknya langsung mandi mau berangkat kerja. Ibu siapin sarapannya segala sesuatunya. Papanya bilang mama papa mau kerja dulu ya, doain biar selamat. Kata ibunya iya papa, mama doain biar selamat. Cium keningnya, cium tangannya, berangkat kerja berkah. Kira-kira Ustaz nanti kita dong Pak RT pernah itu kali nggak bakal kalau kita kayak begitu yakin gak bakal pengen nikah gak bakal pengen nikah, betul nggak? Yakin. Ketika kerja semangat maka suami pun tidak butuh lama di pekerjaan, tidak betah. Pengen apa? Pengen cepat datang belum? Ini mah bu pas pulang makan sendiri, bikin kopi sendiri. Saya tanya ada nggak yang itu? Banyak. Banyak. Ibu gimana sih? Itu kan makan sendiri, sarapan, ngopi sendiri, nyiapin sepatu sendiri, berangkat pun istrinya nggak cuek, cuek gitu, berangkat ke pekerjaan. Pantes bu dia betah di pekerjaan. Datang di jalan ketemu dengan Jabir. Tahu Jabir? Janda pilihan. Selingkuh suami nggak boleh, dilayani di rumah tidak maksimal. Nitip bu saya nitip, suami itu jangan banyak dimarahin bu. Betul ya? Jangan banyak disentak, bukan nama cerdas, nama jundel. Betul nggak? Disayang, dimotivasi, bahagia, sederhana itu. Maka satu saat Bapak Ibu ada pulang sedikit, saya panggil istri saya, Bun, sini, Nak, sini. Sekarang kita perbaiki internal hidup kita, betul apa tidak? Perbaiki rumah tangga kita. Kita baikkan ibadah kita baikkan hati kita tata rumah tangga kita. Selebihnya rezeki kita serahkan kepada Allah. Betul nggak? Kalau sudah ditata hati kita, yakin sejak-jaknya rezeki mah min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena Allah melihat sejauh mana ketulusan kita. Betul apa betul? Bu, ada yang ibu bekerja? Ada yang bekerja di pabrik ada? Boleh apa tidak? Ya boleh apa tidak? Boleh, silakan. Yang penting tetap tidak melawan kodrat sebagai seorang wanita dan istri. Awas tuh. Kalau misal bapak punten ya, istri bapak kerja di pabrik, zuhur dia tidak sholat, asar dia tidak sholat, berimbas ke bapak? Berimbas. Dosa nggak bapaknya? Bahkan sekarang apa banyak begitu, kena dandanannya terlalu tebal, terlalu gimana, ujung-ujungnya wudhu pun terpenjara. Betul? Ingat itu Bapak. Bu, Bapak silahkan. Ibu kerja, Bapak persilahkan. Ingat, zuhur, takut Bapak lupa mengingatkan, Ibu wajib sholat. Asal Ibu wajib sholat. Kalau Ibu bekerja di pabrik, di mana bekerja, suaminya meridhoi, ibunya ikhlas membantu suami, insya Allah ibu itu akan dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal. Yang penting tetap menjaga kewanitaan dan status istrinya. Siap Ibu? Apalagi seorang suami. Jangan salah, Bapak ngasih sama istri itu sama saudara. Betul apa tidak? Pahalanya besar. Jangan pelit-pelit. Kalau mau pelit sama istri, rezekinya pun akan mantap. Apalagi kalau tidak terbuka. Saya tanya sama Bapak, pernah nggak tidak terbuka sama istri Pak? Ya, kalau gaji Bapak kan jelas ya, sebulan misal 5 juta jelas tuh. Sekarang Bapak dapat sampingan, tiba-tiba dapat uang 5 atau 500 ribu. Kira-kira dikasihkan nggak sama istri? Dikasihkan nggak? Kasihkan sama istri. Jangan suka sulit. Kopi terbu di CNK 100 ribu. Betul nggak Pak? Terus yang samping 100 ribu. Kata PRT itu mas saya besar. Nggak masalah. Yang penting terpenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Kembali kepada pokok terakhir Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita harus menjalin silaturahmi dan ajangnya salah satunya adalah acara
kita saling memaafkan, kita menyatukan persepsi, kita menjalin komunikasi. Tadi kata Pak MC, kalau komunikasi itu tersendat, jangankan di keluargaan, di rumah tangga pun akan jadi masalah. Bangun komunikasi ketika ada kritik yang konstruktif, kritik yang membangun, bukan yang destruktif, bukan yang menjatuhkan. Kita semua butuh kritik. Saya pun butuh kritik, Bapak Ibu pun butuh kritik. Kenapa? Dari kritikan itu kita bisa maju, kita bisa lebih berkembang. Tetapi yang konstruktif, yang sifatnya membangun. Insya Allah. Terakhir kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita. Amin. Allah menguatkan tali silaturahim persaudaraan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kelak semua yang hadir di sini dan seluruh warga Cendana Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan umur kita panjang, kita bisa silaturahmi kembali. Jadi kalau di Cendana itu bukan ceramah, ceramah di luar, di Cendana mah ngobrol ya. Kenapa? Karena sudah seperti keluarga. Kalaupun Pak RT mau manggil saya ke rumahnya, kalau manggil ke rumah, saya ngomongnya pada jalannya, saya akan anggap ini semua bagian dari keluarga saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.